wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areta Maulani dengan NIM 05649075. Saya dari UPBJJ Padang dengan dosen pembimbing Dr. Vera Agustina Yanti. 1. Perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Adopsi inovasi itu seperti proses di mana seseorang atau kelompok orang, misalnya petani, mulai menerima dan pakai inovasi baru di bidang pertanian. Ini lebih fokus ke individu atau kelompok kecil yang belajar dan coba-coba inovasi itu sendiri. Sedangkan difusi inovasi itu lebih luas, yaitu proses penyebaran inovasi dari sumber asalnya, kayak penelitian atau ahli, ke banyak orang atau kelompok melalui berbagai cara komunikasi sampai inovasi itu diterima dan dipakai secara luas. Contoh adopsi, seorang petani di desa mulai coba pakai benih padi varietas baru setelah dibaca artikel atau dikasih tahu tetangga dan akhirnya dia adopsi pakai terus karena hasilnya bagus. Contoh difusi, inovasi pupuk organik yang dikembangkan oleh universitas lalu disebarkan lewat penyuluh, media sosial, atau demo lapangan ke ribuan petani di berbagai daerah sampai banyak yang ikut pakai. 2. Upaya penyuluh untuk mempercepat difusi inovasi. Penyuluh itu kayak jembatan antara inovasi baru dengan petani. Jadi tugasnya bantu agar inovasi cepat menyebar. Upaya yang dilakukan penyuluh antara lain edukasi langsung, kunjungan petani satu persatu atau kelompok, menjelaskan manfaat inovasi dan mengajarkan cara pakainya, demo lapangan, membuat acara praktis kayak tunjukin langsung bagaimana inovasi itu bekerja biar petani lihat sendiri dan tertarik. Gunakan media, sebarkan info lewat poster, video, atau grup WhatsApp supaya inovasi sampai ke lebih banyak orang tanpa harus ketemu langsung. Kolaborasi, kerjasama dengan tokoh masyarakat atau kelompok tani biar mereka bantu sebarkan info ke teman-temannya. Pantau dan evaluasi, cek terus apakah inovasi sudah dipakai dan kasih feedback biar bisa diperbaiki kalau ada masalah. Dengan cara ini penyuluh bantu kurangi hambatan seperti ketakutan petani atau kurangnya info, jadi difusi inovasi lebih cepat. 3. Penyuluh partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Karakteristiknya dan penjelasan. Penyuluh partisipatif disebut partisipatif karena kata partisipatif berarti melibatkan partisipasi aktif dari petani atau masyarakat. Yang disuluh ini bukan menyuluh yang cuma ceramah satu arah, tapi petani ikut terlibat dalam proses seperti diskusi bersama atau bikin keputusan bareng. Karakteristiknya: kolaboratif, petani dan penyuluh kerjasama, bukan penyuluh yang dominan. Petani bisa kasih masukan atau ide sendiri. Bottom up, dimulai dari kebutuhan petani, bukan dari atas kayak dari pemerintah. Jadi inovasi disesuaikan dengan kondisi lokal. Interaktif, banyak diskusi kelompok kecil atau kegiatan bersama, seperti petani merasa punya peran. Fleksibel, metode bisa berubah sesuai situasi dan fokus ke pembelajaran bersama, bukan cuma transfer pengetahuan. Penjelasan ini efektif karena petani lebih termotivasi kalau mereka ikut serta, jadi inovasi lebih mudah diterima dan bertahan lama. Misalnya kalau ada masalah hama di sawah, penyuluh partisipatif bakal ajak petani diskusi cara atasi bareng, bukan cuma kasih resep obat.
4. Perbandingan sistem latihan dan kunjungan laku dengan pendekatan partisipatif. Saya bandingkan dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh. Laku itu pendekatan lama yang lebih terstruktur dan top-down, sedangkan partisipatif lebih fleksibel dan melibatkan petani. Tujuan laku tujuannya transfer pengetahuan dan teknologi dari ahli petani secara fleksibel supaya produksi pertanian naik cepat. Partisipatif tujuannya bangun kemampuan petani sendiri supaya mereka mandiri dan inovasi sesuai kebutuhan lokal. Sasaran laku sasaran utamanya petani individu atau kelompok kecil dengan jadwal rutin. Partisipatif sasaran lebih luas termasuk keluarga, petani, atau komunitas dan fokus ke perubahan sosial jangka panjang. Organisasi laku terorganisasi dengan jadwal latihan dan kunjungan terjadwal. Seperti sistem formal, partisipatif lebih longgar tanpa jadwal ketat dan organisasi tergantung inisiatif kelompok. Metode laku pakai metode satu arah seperti ceramah, demo, dan latihan struktur. Partisipatif pakai metode interaktif kayak diskusi kelompok, role playing, atau proyek bersama. Peran penyuluh di laku penyuluh seperti guru yang ajar dan pantau. Lebih dominan di praksatif penyuluh kayak fasilitator yang bantu petani belajar sendiri lebih sebagai pendamping.